ya, ada 12 sepeda motor lebih. Modusnya itu adalah motor itu kalau arisan belum lunas langsung dijual. Motor itu arisan belum lunas jadi dijual gitu. Itu sudah lama Pak, modusnya fidusia internal dengan tidak mau membayar sepeda motor. Jadi saya tidak lagi mau mencoba ini dari awal, saya lelah kalau dipermainkan anakmu seperti ini Pak. Mendengar apa yang tidak dikatakan saja saya sudah bingung, apalagi mendengar apa yang dikatakan. Dia mengatakan sesuatu aja udah bingungkan saya, apalagi tidak mau mendengarkan apa yang saya sampaikan. Jadi seorang dungokno pangeruh, jadi tidak bisa direh ya. Jadi saya sebenarnya sangat bersyukur saudara IWW ini digendak orang atau dibawa lari orang itu, saya bersyukur biar ngerasain ya betapa liciknya itu loh, biar menjadi saksi ya, maksudnya biar wis bendoroh gitu loh. Pasar-pasar atau dengan teman-temannya saja dikibuli semua ya biar roh. Jadi dia itu tidak mau rugi sedikit pun, tidak mau. Jadi apa yang dilakukan itu harus untung. Kalau tidak untung, dia akan cari upaya bagaimana cara merugikan orang itu. Jadi ini kalau kesah saya Pak, begitu dapat apa yang tidak dikatakan, saya mencari. Karena memang diajak bicara pun sulit atau susah, tidak punya konsep. Dan apa yang dikatakan hari ini tentu yang dilaksanakan lain. Besok dia berkata lain. Jadi waktu itu dia minta dibawa pulang gitu. Itu saya sampai sana. Saya mau bawa acting Pak. Dia mengatakan suruh jemput, suruh bawa pulang. Kita bawa mobil sampai sana. Ya tidak mau pulang. Karena udah nyaman di sana, gimana? Saya tidak mau pulang. Dia suka di situ gitu. Dan saya tidak tahu kalimatnya itu. Katanya dia sudah tidak istri saya lagi. Kalau mau istri lagi, ngomong istri dia lagi, saya harus menyediakan uang 600 juta disampaikan kepada Sri Tomo, seperti itu. Jadi ya tolonglah, ini termasuk kriminal atau tidak, karena saya disuruh melamar lagi gitu. Jadi saya melamar dia ngambek, melamar Pak. Udah puluhan kali ya, udah susah, dia ngambek, dia habis duit minggat. Nanti saya sana cari duit, ngelamar lagi. Untuk minggat nih Pak, nanti minggat lagi, terus saya sana ngelamar lagi. Nanti kesini lagi minta di sekolahan, minta ini. Kok sombong, tidak punya perekonomian, sulitnya minggat. Jadi tidak mau bantu gitu. Nanti saya ke sana ngelamar lagi. Ya begitu itu terus Pak. Nah saya pengen sampaikan kepada polisian itu kasus apa seperti itu. Saya kalau mau dia ngelamar lagi Pak, susah. Nah kalau nanti dia pulang ke tempat saya malah nguras apa yang ada di rumah, Bapak tanggung jawab. Nah saya mau tanya, orang-orang yang memanfaatkan Indah ini menjadi saksi atau menjadi tersangka, ini yang dikembangkan oleh bapak-bapak ini. Gitu loh. Jadi saya menyampaikan ini adalah sebuah rangkaian peristiwa yang panjang, bukan hanya berita Pak. Ini novel ini. Kalau diberita acarakan, ya monggo lah, diberita acarakan di Polsek Tambak Romo ini peristiwanya apa? Karena saya ini terjebak. Saya tidak melakukan KDRT Pak. Ini yang melakukan KDRT, melakukan penyimpangan dan lain sebagainya, persekusi justru Indah. Dan dia ketakutan sendiri oleh kelakuannya seperti itu karena saya seperti ini. Dia takut, ya takut kalau saya lakukan sesuatu. Jadi akan belum terjadi. Jadi ya itu tadilah, kalau di sana terlanjur malu, ya sudah terjebak di sana mau pulang terlanjur malu. Nggak pulang menanggung tanggungan dan segitu banyak sekali. Jadi monggolah bapak-bapak kita memahami, kalau ibu-ibu tahu bahwa kejahatan Bu Indah itu memang betul-betul serius ya, yang harus dilakukan langkah-langkah. Jadi monggolah ini bapak ini disadarkan, harga dirinya dipulihkan, jangan diecer di pinggir jalan. Malu Pak, malu, kita malu dan menahan diri sehingga tidak melaporkan ke polisi. Tidak melapor ini tidak dalam rangka melapor Pak, mencatatkan. Jadi ditindaklanjuti ya silakan, enggak ya silakan, tapi menjadi catatan. Karena ada yang komplain seolah-olah Indah ini tidak berperkara. Ya, ada orang yang komplain kepada saya bahwa Indah ini kebal hukum, tidak berperkara, bahkan SKKB-nya saja, SKCK-nya keluar.
dan tidak ada catatan kriminal apapun. Padahal laporannya segitu banyak, loh kok hebatnya gitu loh. Maka kita meminta ya apa yang kami sampaikan ini diwoco Pak, diperhatikan Pak, karena kita hilang kesempatan, hilang rugi nama dan lain sebagainya, kepercayaan masyarakat, kepercayaan pada saya. Kalau kelakuan Indah seperti ini dibiarkan menular Pak. Ini kalau Pak Haryanto masih ada, tentu ada sanksi tertentu. Jadi saya mau ini ada tindakan yang tegas, sanksi tertentu, karena ini menghilangkan kepercayaan publik dan lain sebagainya. Jadi kalau saya yang melakukannya seperti itu, bayangkan mesti saya ditubruk sama bapak-bapak. Tapi kalau yang melakukan perempuan kayak nggak ada hukum, nah ini. Jadi ada ambivalensi, tidak timbang, tidak seimbang. Jadi semua kepercayaan yang saya, kalau memang kelakuan saudara Indah seperti ini bisa ditetapkan tersangka, ya marilah kita mulai dari kronologi awal. Saya sampaikan bahwa saudara Indah ini berperkara tidak di Pati saja Pak. Di Magelang sana juga sama, melakukan penipuan-penipuan ke lingkungannya, tapi nggak ada yang mau melapor gitu. Korban-korbannya itu sangat banyak, mulai Palik, Bule, udah saya teliti semua. Tapi karena maklum dan tidak ada yang melapor, karena itu sebuah kenakalan. Nah bagi saya itu suatu kejahatan, karena saya sendiri juga dijahati gitu. Tapi saya menahan diri. Dia ya nggak kuat gitu loh Pak. Jadi kalau memang kelakuan saudara Indah seperti ini dan ini menjadi watak hidup, maka kita buat catatan MOU. Apakah dia melanjutkan perbuatan itu lagi atau mengakhiri? Harus ada perjanjian mengakhiri atau tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Ya, dan menyelesaikan permasalahan-permasalahannya. Jadi mulai sikap hidup, orang tuanya di sana, ya enak makan, enak keluarga, enak tidur, melihat anak cucunya berbahagia daripada nantang rakitan cari repot. Yang kudune ono masalah ya cepat diraketno atau diselesaikan. Ini juga, ini saya katakan kepada bapak ini seolah-olah bapak ini mertua saya gitu ya. Yang belani ya belani, tetapi yang proporsional gitu. Jadi saya menyampaikan kepada bapak-bapak ini mulai dari Bapak Kapolsek, Bapak Koramil, Bapak Kepala Sekolah ini seolah-olah mertua saya atau orang tua saya. Karena ini peraturan negara, tidak bisa orang mengganggu gugat peraturan negara. Sekalipun pura-pura tidak tahu, peraturan negara, peraturan pemerintah dan perundang-undangan tetap peraturan. Jadi begitu. Kalau keluarga kan itu rahasia domain. Mau hidup di semak belukar, mau hidup di dalam tanah atau di luar tanah bergedung bertingkat, itu kemampuannya sendiri. Tetapi kalau peraturan negara, peraturan masyarakat, peraturan lingkungan sosial itu sama ditetapkan, ada ketetapannya. Oh kalau agama seperti ini, kalau sosial seperti ini, kalau di negara seperti ini. Sedangkan saudara IWW ini sudah menjadi aparat sipil negara ASN, maka ketentuannya tentu lebih mengikat. Lanjutnya bahwa apa nggih wonten gunane wong tua kok selalu mengadu domba mantu dengan anake. Meng soal-soal sepele, tidak kurang mangan. Sebenarnya saya itu seperti orang melukis, Pak. Melukis itu belum tuntas, masih dalam proses. Nanti ada saatnya lukisan itu jadi. Tapi ada orang-orang lain yang tidak tahu, yang nakal membawa warna sendiri terus ngecat gitu loh Pak. Nggak izin sama saya, langsung dikapcui itu. Akhirnya semua orang menilai cat hasil lukisan saya jelek, nanti baik kalau saya lukis. Nah, akhirnya dioyok gitu. Ini mainan anak-anak saja, mainan tong setan. Saya sih ya gimana, saya marah sama orangnya perkara ya. Ben objek konvasnya itu tadi jadi seperti itu, celeng menteng begitu, coreng moreng. Jadi sebenarnya tidak perlu ada kejadian seperti ini. Kalau orang tua, ya dalam hal ini di situ kan militer Pak, tanggap, siap tanggap, mengerti, merasakan, menjelaskan dengan hati nurani dan akal sehat, dan tidak dengan emosi begitu. Jadi semua masalah dapat dibahas, diurai dengan bijaksana dan baik. Mana yang harus dipikul tanggung jawab, mana yang harus dilepaskan. Ini sebuah manajemen besar Pak. Rumah tangga seperti negara. Kalau dasar-dasarnya sudah diruntuhkan oleh orang lain seperti itu, saya wan perang.
Sapa perang dengan siapa ya ngalah sih ora masalah, ora rembukan, tapi ini saya nyampaikan. Kalau memang semua orang yang tidak tahu dodok sele ya perkara ini kok turut campur ya, semua ya kita bingung sendiri tuh Pak. Dari mana asalnya, dari mana duitnya, dari mana siapa yang backingi, siapa yang menjadi vendor, dan akhirnya ya seperti ini terjadi. Rumah tangga berantakan karena apa? Intervensi orang ketiga. Hasil rayuan Pulau Kelapa itu, tanah airku, tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Tapi kenyataannya kan di dalam ini runtuh. Ya sudahlah kita lah, tidak usah pakai tapeng tomeng orang lain, tidak usah pakai tameng dukun, wartawan, polisi, hakim. Ya semuanya selesai, semua garang. Maunya cuma duit, jadi operasionalnya tidak jalan ya. Maka dari itu saya pakai pendekatan pembicaraan, duduk bersama, tidak akan pernah ada adil kalau pakai duit. Jadi tidak usah kita melebarkan sayap kesalahpahaman ini sampai menjadi saru dan lain sebagainya. Kalau memang saya disuruh mikir, saya udah mikir. Selama ini saya mikir. Jadi mikir sendiri. Dan semuanya juga nggak mungkin kalau tidak saya pikir. Cuma persoalannya yang kita hadapi sekarang Indah menjadi sesuatu yang semakin rumit, yang semakin paradok dan kompleks. Kompleksitasnya penuh, paradok dan dilematis. Kalau kita di duit itu kita perjuangkan. Mau ngeran di duit ya, punyanya cuma pekerjaan. Yang katanya mapan. Ya kok mek dinggo perkara, pekerjaan mek dinggo perkara ya saya enggak mau. Pekerjaan harusnya nyaman, terkondisi. Cara pikiran itu utek dinggo ayem. Utek ya mawon niku nggih. Dicari yang masuk akal. Tidak mboten masuk akal itu. Nek mbon disawang wong, kowe tok ayu seneng. Emangnya lonte apa begegek dikomplekan lokalisasi atau artis-artis apa? Apakah guru itu artis? Ya kalau itu artis ya ke sana biar seperti artis. Kan sudah saya biarkan itu. Masuk akal apa enggak? Jadi kalau melempem disanjung orang, melempem diwah orang, melempem ya, tidak bisa berkibar ya tidak duwe pangkat atau tidak bakat punya pangkat. Jadi pecat saja. Ini sangat mengganggu banyak pihak, terutama mengganggu dari sisi-sisi keluarga. Jadi ngeten iki dampake lah ngeten iki sakit, rezeki seret, kerumpuan utang, kerumpuan perkara mawon. Lah wong sing diurusi mung Indah mawon. Udah kere kabeh, lara mentale kabeh do ngajokno hawa nepsune dan congkak sombong, tidak mau bekerja sama dan berbagi. Itu sementara yang dapat kami sampaikan. Saya juga pernah itu menyurati Pak Dahlan Iskanto dan saya ya katakan jangan main-main lah dengan masalah ini Pak. Sebab ini sekali nanti hukum berjalan malah yang berhabis sampean semuanya, sebab turut terlapor dalam hal ini bukan pengacara berani ngurus gugat cerai seseorang, hanya anak buah saja. Kapasitasnya apa terkecuali surat undangan itu ada LPDP, SPDP, dan Indah maupun lawyernya diberi persetujuan oleh orang tua Indah. Jadi saya kan sudah memperlebar masalah saya. Ini saya terangkan kepada Bapak sepanjang lebar bahwa perkara itu kan jero cetheke ada di Indah sendiri. Dijerokno ya Indah sendiri, dientengno Indah sendiri. Kalau saya manut dijerokno ya monggo, dientengno ya monggo, karena saya korban. Saya hanya memohon, meminta belas kasihan negara untuk melek hukum. Jadi kalau soal gugat cerai kan sudah selesai. Dia melakukan gugat cerai, saya tidak mampu mempertahankan, saya kalah. Sudah kalah. Tetapi kan ada sisi lain fair sharing yang harus kita gelar, yaitu upaya penyelesaian hal lainnya, baik itu langsung maupun tidak langsung, verbannya. Selain itu mungkin sebab-sebab berperkara pun tidak jelas, yang tentu saja tidak satu sisi dan tidak akan selesai jika tidak dibuat sebuah preposisi atau dilakukan
somasi dan lain sebagainya. Maka dari itu kita sampaikan bahwa intinya bahwa beberapa orang ini bisa dimintai keterangan nanti mulai Cahyo Setianto, Bambang Permati, Sri Tomo, Supawati, Rusmini, ya Giri, ya Tutik Mohit, ya Mohit, Totok, Lasdi, Yudi, Subur, Jumani, Endang Guru, Suwawi, Yasir ya, semua guru SD Tambak Romo, Sodik, Mulyani, Subi, kami tua, Karangkonang, ya Lurah Tambak Romo, Saudi, kami tua, Papuan, ya, atau Kadis Papuan, Kepala Desa Papuan, Gunadi, Petengan ini, Karangkotan, Ririn Gunadi, Genjik, Warsito, Hartoyo, Mukti, Edi Rustanto, dan Bapak Ali Maksum. Kita sampaikan bahwa di situ ada pengetahuan atau yang mengetahui atas apa yang kami sampaikan, sehingga atas kerjasama yang baik dari semua pihak kita sampaikan terima kasih. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.